Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas B 2018 ingin mempresentasikan mengenai topik 3 yaitu metode perlabelan. Penggunaan senyawa berlabel radionuklida telah berkembang pesat di bidang medis, biokimia, dan bidang terkait lainnya. Dalam bidang medis, senyawa yang diberi label beta radionuklida dibatasi terutama untuk percobaan in vitro dan pengobatan terapeutik. Sedangkan senyawa yang diberi label gamma radionuklida memiliki aplikasi yang jauh lebih luas, yang akhir-akhir ini sangat berguna untuk menggambarkan studi in vivo pada organ yang berbeda. Faktor penting dalam labeling yang pertama itu ada efisiensi proses labeling, kedua stabilitas kimia produk, denaturasi, efek isotop, kondisi penyimpanan, aktivitas spesifik, radiolisis, purifikasi dan analisis, dan shelf life. Metode pelabelan umum yang pertama ada reaksi penukaran isotop, kedua ada pemasukan senyawa pelabel asing, ketiga ada recoil labeling, yang ketiga ada labeling with bifunctional chelating agent, yang kelima ada biosintesis, yang keenam ada excitation labeling. Dalam reaksi penukaran isotop, satu atau lebih atom dalam suatu molekul digantikan oleh isotop dari unsur yang sama yang memiliki nomor massa yang berbeda. Karena molekul berlabel, radiolabel, dan induknya identik kecuali efek isotopnya. Mereka diharapkan memiliki sifat biologis dan kimia yang sama. Pemasukan senyawa pelabel asing, yaitu radionuklida, dimasukkan ke dalam molekul yang memiliki peran biologis yang sudah diketahui, terutama dengan pembentukan ikatan kovalen atau koordinasi kovalen, yang mana pelabelan tidak dilakukan dengan pertukaran salah satu isotopnya. Beberapa contohnya yaitu albumin berlabel 99MTC, 99MTC-DTPA, sel darah merah berlabel CR51, dan banyak protein dan enzim beriodium. Banyak juga senyawa yang dibentuk oleh kelasi, yaitu lebih dari satu atom menyumbangkan sepasang elektron ke atom akseptor asing, yang biasanya merupakan logam transisi. Contohnya, 99MTC berikatan dengan DTPA, gluceptat, dan ligan lainnya dengan kelasi. Metode recoil labeling sedikit diminati karena tidak digunakan dalam skala besar untuk pelabelan. Dalam reaksi nuklir, ketika partikel diemisikan dari nukleus, maka atom recoil pun dihasilkan, yang mana dapat membentuk ikatan dengan molekul lain yang ada di dalam material target. Energi tinggi dari atom recoil memberikan hasil yang buruk dan mengakibatkan aktivitas spesifik yang rendah dari produk berlabel. Beberapa senyawa yang telah ditreated dapat dibuat dalam reaktor oleh reaksi 6-LiN, alfa 3H. Senyawa yang akan diberi label dicampur dengan garam litium dan diiradiasi dalam reaktor. Tritium yang diproduksi dalam reaksi di atas memberikan label pada senyawa, terutama dengan mekanisme pertukaran isotop, kemudian senyawa berlabel dipisahkan. Selanjutnya yaitu labeling with bifunctional chelating agent. Dalam metode ini, agen pengkelat bifungsional di satu sisi dikonjugasikan dengan makromolekul seperti protein dan antibodi. Di sisi lain juga dikonjugasikan dengan ion logam seperti Tc atau technetium. Dalam hal ini ada dua metode, yaitu metode dengan kelat Tc99M dan metode indirect chelator antibody. Pada metode dengan kelat Tc99M, kelat Tc99M awalnya dibentuk sebelumnya menggunakan zat pengkelat seperti diamidoditiol, siklam, dan sebagainya, yang kemudian digunakan untuk memberi label molekul makro dengan membentuk ikatan antara zat pengkelat dan protein. Pada metode indirect chelator antibody, zat pengkelat bifungsional awalnya terkonjugasi dengan makromolekul yang kemudian dibiarkan bereaksi dengan ion logam untuk membentuk kompleks logam kelat makromolekul. Selanjutnya biosintesis. Dalam biosintesis, organisme hidup ditumbuhkan dalam media kultur yang mengandung pelacak radioaktif. Pelacak dimasukkan ke dalam metabolit yang dihasilkan oleh proses metabolisme organisme dan metabolitnya dipisahkan secara kimiawi. Selanjutnya adalah excitation labeling. Pelabelan ini menggunakan ion anak atau hasil peluruhan yang bersifat radioaktif yang sangat reaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti. Pada metode ini terjadi emisi beta sehingga dihasilkan ion bermuatan dan berenergi yang bisa melabel senyawa. Contohnya, kripton 77 meluruh menjadi bromin 77. Jika senyawa dipaparkan dengan kripton 77, maka bromin 77 lah yang akan melabel senyawa menjadi senyawa terbrominasi. Metode ini hanya menghasilkan sedikit senyawa berlabel. Selanjutnya adalah metode pelabelan spesifik, di mana ada dua macam metode, yaitu pelabelan dengan iodin 131 dan teknisium 99 metastabil.
Untuk prinsip iodinasi dari suatu molekul diatur oleh bilangan oksidasi iodin. Dalam bentuk teroksidasi, iodin mengikat kuat berbagai molekul, sedangkan dalam bentuk reduksi tidak. Iodin dioksidasi menjadi I+, iodin bebas memiliki struktur sebagai berikut dalam larutan air. Elektrofil I+, tidak ada dalam bentuk bebas namun membentuk kompleks dengan nukleofil. Dengan contoh seperti di bawah ini. Iodinasi ini terjadi dengan substitusi elektrofilik atau dengan substitusi nukleofilik. Metode iodinasi yang pertama adalah triiodida sesuai dengan reaksi kimia berikut. Senyawa yang dilabel ditunjukkan oleh huruf R. Pada iodin monoklorida, radioiodin diekuilibrasi dengan iodin 127 di dalam diiodin monoklorida di dalam HCl-encer. Untuk kloramin T, senyawa dilabel dan kloramin T ditambahkan ke dalam 131 iodin sodium iodida. Pada metode elektrolitik, elektrolisis akan melepaskan iodin reaktif untuk melabel. Sedangkan pada enzimatik, enzim dan H2O2 ditambahkan ke dalam campuran radioiodin dan senyawa dilabel. Pelabelan dengan teknisium 99 metastabil dibutuhkan reduksi utama dari 99 teknisium di dalam senyawa berlabel. Sistem reduksi yang paling banyak dipakai adalah stanoklorida dalam asam. Dalam sediaan berlabel akan ada 3 spesies teknisium 99 yaitu yang bebas terhidrolisis dan membentuk kompleks selat. Radiolabelin molekul untuk penggunaan klinis telah memberikan manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah penggunaan radionuklida untuk analisis farmakokinetik suatu obat. Selain itu, obat dengan strategi radiolabeling dapat dimanfaatkan untuk pencitraan molekuler. Hal ini memungkinkan visualisasi, karakterisasi, dan kuantifikasi tumor dan proses biologis menggunakan agen pencitraan molekuler seperti probe radionuklida atau fluorescence. Manfaat pencitraan molekuler meliputi karakterisasi ekspresi reseptor tumor dan juga deteksi target molekuler untuk terapi. Saat ini, ada 5 teknik pencitraan utama yang digunakan secara klinis, yaitu CT, ultrasound, MRI, SPECT, dan PET. Radioterapi. Obat radiolabeling dapat digunakan untuk terapi pengobatan tumor atau endoradioterapi. Faktor utama dalam keberhasilannya adalah kestabilan radionuklida. Contoh penggunaan radiolabeling adalah dalam pengobatan hematologik malignes seperti non-Hodgkins. Radionuklida. Radionuklida dalam endoterapi dapat memancarkan radiasi yang mengakibatkan kematian sel. Efek sitotoksik spesifik radionuklida bergantung pada sifat fisiknya. Efektivitasnya bergantung pada tes tengah, energi yang ditransfer, dan laju disposisi energi dari radionuklida. Contoh obat berlabel nuklida logam. Teknisium 99 metastasis digunakan dalam pengobatan karsinoma sel ginjal. TO99 metastasis HYNIC G250 digunakan untuk imunodeteksi karsinoma sel ginjal. Rhenium 188 adalah radionuklida yang digunakan dalam radioimunoterapi. Yttrium 90 metastasis adalah nuklida yang digunakan dalam radioimunoterapi. Dalam jurnal ini dijelaskan ada 3 metode radiolabeling untuk memasukkan radionuklida ke dalam protein. Yang pertama secara langsung melalui substitusi elektrofilik, secara tidak langsung melalui prostatic group, dan secara tidak langsung melalui kompleksasi. Semua metode ini sangat bergantung pada radionuklida yang digunakan. Seperti contohnya, radioaktif iodium memiliki kemampuan untuk diintegrasikan secara langsung melalui substitusi elektrofilik, namun bisa juga secara tidak langsung melalui konjugasi. Sementara itu, banyak logam radioaktif memiliki kemampuan untuk membentuk kompleks stabil dengan penghelat, maka memungkinkan terjadinya konjugasi dengan protein. Contoh pertama radiolabeling adalah radiohalogenasi, di mana ada radioiodinasi protein dan labeling protein dengan 18F. Untuk produk radioiodinasi protein sendiri biasanya digunakan untuk pencitraan molekuler dan SPCP, sementara labeling protein dengan 18F biasanya digunakan untuk pencitraan PET. Selanjutnya ada metode kelasi yang sudah diterima secara luas. Salah satu contoh produk farmasi yang dihasilkan adalah Zevalin yang sudah disetujui oleh FDA. Untuk kelaters asiklik sendiri merupakan agen pengelat pertama, kemudian kelaters makrosiklik merupakan pengembangan untuk mengatasi permasalahan disosiasi pada derivatif di TPA.